Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah, amma ba'd. Yang terhormat dan kami nantikan arahan dan pembinaannya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Bapak Dr. Haji Mas MPDI. Yang kami hormati Bapak Kasubdit dan Madrasah pada kantor Kabupaten Batang, Bapak Haji Mufi Hakim FND SAG Dua. Yang kami hormati dan kami nantikan pencerahannya, sharing ilmunya, pengalamannya, narasumber kita Ibu Dr. Gajah Siti Nurhayati MPDI. Yang kami hormati Ibu Pengawas dari 2 kecamatan ini dan bisa bermujalasah, bisa bermuajahah dalam rangka kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru dengan materi implementasi. Hanya sholawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada beliau,
Rasulullah Muhammad SAW. Yang terbayar di dalam peti. Selamat datang di tempat ini, semoga bahagia melekat di hati. Pertama kami sampaikan tentunya selamat datang, warahmatullahi wabarakatuh. Asik buat antinya. Terima kasih kami ucapkan kepada kamu dan para undangan. Sekian Bapak Ibu, dan bila mohon maaf dan menangkan tokoh, undang TV tidak atas dalam menyebut, mohon dimaafkan. Kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Haji Mahrus MPDI kami haturkan. Terlalu tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kasih Pendidikan Madrasah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yang saya hormati narasumber beliau salah bahaya ini, Dr. Hajah Siti Nur Hidayati MPDI. Ini akan memberikan pencerahan, materinya seabad setengah hari. Mudah-mudahan nanti tahu tersampaikan, kulit-kulitnya juga sedikit isi-isinya. Kalau banyak malah nanti nggak tersampaikan semuanya. Juga yang saya hormati ibu-ibu pengawas madrasah. Jadi ada yang pertama Ibu Hajah Siti Aisyah SPD MPD ya. Ini pengawas kecamatan Bandar. Ini ngikuti saya terus ini orang. Iya. Dulu saya pengawas di Bandar, sekarang masih Bandar. Juga yang saya hormati pengawas kecamatan mana? Banyu Putih ya. Ibu Hajah Mahfudah SPD. Kalau Ibu Mahfudah itu agak-agak kalau sama saya agak jengkel karena saya tidak bisa meloloskan jadi pengawas dulu. Iya. Tapi bukan karena saya sebetulnya, tapi karena memang regulasi waktu itu. Juga yang saya hormati Kepala Min 1 Zakiah Darajat. Juga Kepala Min 2 Bapak Mu'arifin SPDI MPDI. Juga yang saya hormati dan saya banggakan ini generasi penerus saya ini, para guru di Min 1 dan Min 2. Mengapa saya ngomong? Karena se-Jawa Tengah 35 kabupaten kota itu kepala kemenak yang latar belakangnya dari pendidikan itu paling 20% dari 100% gitu. Tidak banyak, makanya kalau disuruh majukan pendidikan itu kayak-kayaknya, makanya kalau saya datang itu mesti dandani terus. Karena kebanyakan kan ketika saya datang itu pas di saat terpuruk mesti. Ya. Bapak dan Ibu semuanya, materi saya sudah tak kirimkan Pak Kasih udah bikin. Ya, ini jadi ada yang lain lah. Ini. Jadi ada grow mindset.
Kalau dulu kita kan masih dalam changing ya, jadi perubahan mindset. Nah, sekarang kita masuk pada grow mindset ya. Next ya, apa itu? Jadi di pola pikir atau mindset itu didefinisikan sebagai cara melihat dan cara berpikir seorang terhadap sebuah peristiwa. Maksudnya supaya panjenengan semuanya ini tidak memiliki persepsi ganti menteri, ganti kurikulum, itu supaya nggak seperti itu. Tapi ada tahapan dari misalkan mindset ke grow mindset. Next, nah, ini pola pikir adalah segalanya atau mindset is everything. Ini merupakan sebuah ungkapan yang sering kita dengar. Hal ini tidaklah berlebihan sebab pola pikir akan mendikte apa yang akan kita lakukan serta menentukan hasil apa yang akan kita peroleh. Itu dari pola pikir kita. Jadi next, supaya nanti narasumbernya kebagian waktu. Pola pikir itu kita bagi menjadi dua, ada pola pikir yang tetap atau PPT dan pola pikir bertumbuh atau PPB. Next, nah yang PPT itu orang yang memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak bisa diubah lagi secara signifikan. Jadi isios koyo ini tidak mau berubah, tidak mau berkembang. Sedangkan PPB itu orang yang memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan bisa dikembangkan secara tidak terbatas lewat proses belajar dan berusaha. Di situ. Next, ini suara PPT dan PPB. Suara dari PPT itu suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam diri orang. Jadi selalu pesimis ya pada saat menghadapi tantangan dan hambatan. Sedangkan di PPB adalah suara-suara yang menunjukkan optimisme di situ. Jadi maka kita optimis saja lah, optimis saja. Jadi panjenengan harus memiliki pola pikir yang optimis. Jadi kalau saya dulu memang diawali dari mimpi. Kalau saya mesti ya seandainya jikalau itu mesti kalau mau tidur itu dari mimpi-mimpi indah itulah akhirnya ya kita rangkai ini, kita rangkai menjadi sebuah pelaku utama di situ. Misalnya di situ ada challenge atau tantangan. Itu kalau di pola pikir tetapnya tetap menghindar. Sedangkan di pola pikir bertumbuh itu akan menemukan itu kalau ada tantangan. Karena menghadapi tantangan itu sebetulnya sebuah peluang. Ini kalau yang di pola pikir bertumbuh peluang. Dan peluang itu tidak akan datang dua kali. Maka apa? Harus kita persiapkan dengan baik. Kalau gagal kita coba lagi. Jadi tidak ada berusaha di situ. Tapi kalau yang di pola pikir tetap ada tantangan itu sebuah musibah. Tidak mau yang itu. Belum lagi kalau di situ ada obstacle atau hambatan. Itu di pola pikir tetap itu menyerah. Pokoknya lebih baik saya enggak. Tapi kalau di pola pikir itu bertahan, ibaratnya di sebuah
sebuah diskusi. Ketika seseorang itu yang referensinya itu sangat terbatas karena keterbatasan membaca dan minat guru untuk membaca itu kan berkategori rendah, atau ngomong rendah itu ya, maka karena di situ kekurangan referensi dan bacaannya sangat terbatas dibandingkan dengan yang satunya banyak referensi dan banyak membaca, ya maka ya yang satu menyerah dan yang satunya lagi tetap bertahan meskipun posisinya itu udah ya berada di ujung tapi tetap bertahan banyak referensi itu. Jadi jangan pernah misalkan kok ya menganggap bahwa madrasah itu hanya tempat kerja saya. Orang kerasan, nggak akan pernah kerasan di madrasah. Tapi kalau dalam mindset kita ini adalah rumah kedua saya, yang apa? Sebagian waktu panjangnya itu saya habiskan di sini. Sehingga kalau misalkan di buat story di situ itu berapa puluh tahun waktu saya itu habis di situ. Maka nanti akan membekas dalam diri kita karena rumah kedua. Jangan memikir dobuyan rumah kedua ya, rumah pertama istri pertama, rumah kedua Masuk. Masuk, Pak. Masuk. Ini tenangan jelas itu. Jelas tenangan. Bukan kayak gitu. Ya gimana, Pak? Iya, kita kumpul bersama anak-anak, kita hadir kebersamaan di situ, kita jalin kasih sayang di situ. Rumah kedua. Dah, nakatnya. Nah ini terakhir dah, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini kadang yang dibutuhkan seorang murid bukan sekedar pelajaran di papan tulis. Iya, dia baru sekarang di smart, suatu lah itu. Iya, tapi mata seorang guru yang melihat potensi tersembunyi, ini kejelian seorang guru, kecerdasan seorang guru itu di sini. Jadi tidak hanya yang tampak di papan tulis, akan tetapi ya kejeliannya itu yang melihat potensi tersembunyi yang dimiliki oleh anak dan hati yang mau memberi jalan untuk mengembangkannya. Yang bukan anak itu ya, aku bisa berpotensi. Ngomong kok bisa ngomong, Pak saya itu atau Bu itu, saya punya potensi loh Pak. Yang ketika panjenengan gali, dengan kembangkan secara maksimal, saya bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Dan itu menjadi kekuatan saya, kelebihan saya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga apa? Nanti ketika saya itu ada peluang untuk bisa berkompetisi, sayalah juaranya. Itu. Nah, selama ini kan guru dewa orang tim guru. Itu. Nah ini suara hati dari anak yang belum tersampaikan ke panjenengan. Yang saya butuhkan bukan hanya sekedar tulisan di papan tulis, tapi kemampuan saya itu digali, dikembangkan secara maksimal. Itu menjadi kekuatan bagi saya, bagi madrasah. Sehingga ketika ada peluang, ya, dari peluang itu tadi, kami bisa berkompetisi secara maksimal dan saya lah yang jadi juri untuk ini Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, ayo kita mulai berubah dari mindset pada mindset. Agar pola pikir tumbuh ini bisa kita terapkan di madrasah kita masing-masing. Sehingga kalau sudah seperti itu, kepala madrasah itu tugasnya itu tidak terlalu berat. Jadi mikir bos kita dan bayi telat ini berat. Tambahin guru ini tidak
memiliki mindset nyeweng. Dan marilah kegiatan peningkatan kompetensi guru ini kita buka bersama dengan baca Al-Fatihah. Liridhoillah walikuniyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, dan mudah-mudahan dari kita menjadi guru ini adalah sebuah pilihan yang akan menghantarkan kita sampai titik kehidupan kita besok di surga. Amin ya robbal alamin. Terakhir boleh berpantun. Wah, tadi mau pantunnya ya, karena sudah dicatat terlebih dahulu tidak jadi. Udah ditunggu sama Bu Ais ternyata, tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Saya itu hanya hafal pantun itu satu, dan itu udah dihafalkan Pak Lutfi. Pantunnya kuwi-kuwi wae. Ya. Yang mana Pak? Iya. Jadi pantunnya bunyinya kok kuwi terus Pak? Ya apa kuwi? Iya Pak ya. Menunggu rasanya jemu itu kan paling gitu. Menunggu rasanya jemu. Bagaimana nanti janji tak pasti. Terus ya ora apa. Kalau menunggu rasanya jemu. Bagaimana nanti janji tak pasti. Saya ucapkan I love you kepada Min 1. Di hati dan perlu saya nanti. Demikian bila taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك. إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.